Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tema atau materi sumber-sumber zakat dalam perekonomian kontemporer atau perekonomian modern. Tentu sumber-sumber zakat yang akan kita sebutkan nanti ini bukan menjadi sebuah kesepakatan ulama. Artinya tentu ada perbedaan antara ulama satu dengan yang lainnya. Terlebih ini adalah sumber-sumber di era modern atau era kontemporer yang tentu berbeda apabila kita kaitkan dengan era klasik. Apabila di era klasik itu ada beberapa sumber yang diantaranya ada emas, ada perak, ada pertanian, ada hewan ternak, kemudian perniagaan, dan lain-lain, maka pada pembahasan ini tidak kita bahas sumber-sumber yang ada di masa klasik itu. Bukan berarti menafikan sumber-sumber itu, akan tetapi kita hanya akan membahas sumber-sumber yang memang ada di era modern atau di era kontemporer ini sebagai tambahan dari sumber-sumber yang ada pada masa klasik. Karena bagaimanapun sumber-sumber yang ada atau yang sudah disebutkan dalam literatur fikih-fikih klasik tentu di zaman sekarang juga masih ada. Artinya meskipun dalam tema ini kita tidak menyebutkan peternakan misalnya, bukan berarti kita menafikan sumber zakat dari peternakan, tapi sekali lagi sumber-sumber yang akan kita sebutkan nanti adalah hanya menambahkan dari sumber-sumber yang sudah ada di masa klasik. Dan bukan menjadi suatu yang aneh apabila sesuatu perkara baru itu tentu tidak akan disepakati oleh seluruh ulama, sehingga nanti pada kesimpulannya kembali kepada masing-masing. Toh yang terpenting semuanya punya maksud dan tujuan yang baik untuk kemaslahatan umat Islam. Zakat merupakan kewajiban yang bersifat pasti. Artinya telah ditetapkan sebagai suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu apabila kita merujuk pada hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kita temukan beberapa hadits yang menegaskan agar disiapkan orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mengalokasikan zakat itu, serta menegaskan bahwa zakat harus dipungut. Nah, ini idealnya seperti itu. Jadi zakat itu dipungut, ya, bukan dihantarkan oleh orang yang mengeluarkan zakat, tapi ada tim atau panitia, atau dalam bahasa Arabnya disebut amil, di mana mereka bertugas untuk memungut, ya kan, kemudian dibagikan, ya, atau ditasarufkan kepada golongan-golongan atau kelompok yang dianggap berhak untuk menerima zakat. Sehingga apabila seperti itu, maka kemudian pelaksanaan zakat ini semestinya diawasi oleh penguasa atau oleh imam. Kalau dalam konteks modern ya diawasi oleh pemerintah. Sehingga pemungutan dan pembagian zakat ini bisa berjalan dengan rapi, ya, dengan teratur, ya kan, terarah,
karena tujuannya adalah tidak lain untuk kemaslahatan umat Islam seluruhnya, bukan untuk kemaslahatan individu kaum muslimin tertentu. Oleh sebab itu, sebagaimana disampaikan oleh Manan itu salah seorang pakar, beliau mengutarakan ada beberapa prinsip dalam penunaian zakat. Yang diantaranya yang pertama adalah prinsip keyakinan keagamaan. Ini menyatakan bahwa orang yang membayar zakat harus memiliki sebuah keyakinan bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya, sebuah ejawantah atau wujud realisasi pengamalan dari keyakinan agama yang dianutnya. Dalam hal ini adalah Islam. Sehingga kalau orang yang bersangkutan belum membayarkan zakatnya, maka tentu semestinya merasa belum sempurna ibadahnya. Terlebih apabila kita merujuk pada rukun Islam, di situ ada zakat. Artinya kalau orang itu sudah berkewajiban membayar zakat akan tetapi belum ditunaikan, maka merasa berdosa karena tidak atau belum menjalankan rukun Islam itu dengan seutuhnya. Yang kedua adalah prinsip pemerataan dan keadilan. Ini cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi dengan lebih adil. Kekayaan itu dibagi dengan adil. Artinya ya tidak memilih semuanya, siapapun yang memang berhak, atau disebut dengan asnaf 8 itu ya dibagi secara adil. Yang ketiga adalah prinsip produktivitas dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu, dan hasil atau produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu tertentu. Dalam hal ini adalah haul itu 1 tahun, yang merupakan ukuran normal untuk memperoleh hasil tertentu. Artinya kalau memang barang itu ada nilai produktivitas atau barang itu adalah barang produktif, katakan seperti itu, maka ada potensi untuk dikeluarkan zakatnya karena zakat itu berkembang. Yang keempat adalah prinsip nalar atau logik, yaitu orang yang diharuskan bayar zakat adalah orang yang berakal sehat dan bertanggung jawab. Artinya ini menjadi sebuah syarat wujub, ya, syarat wajib. Siapapun yang akalnya sehat, maka dia berkewajiban menunaikan zakat sekiranya memang memiliki nisab, ya, batas tertentu kewajiban untuk membayar zakat. Nah, disinilah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa atau tidak waras, gila misalkan, maka terbebas dari zakat. Ya, artinya bebas untuk atau tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Meskipun ada sebagian keterangan menjelaskan bahwasanya orang yang belum dewasa atau orang yang tidak waras secara akalnya itu semestinya punya wali, di mana wali inilah yang nantinya berkewajiban untuk mengelola keuangan atau kekayaan anak yang belum dewasa atau tidak waras itu, termasuk apabila sekiranya sudah pada batas nominal harus atau wajib zakat, maka tentu harus dikeluarkan. Kemudian prinsip kebebasan, ini yang kelima. Maksudnya adalah zakat itu dibayar oleh orang yang bebas, orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya, ya kan, merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan atau kemaslahatan umat Islam.
dan tidak dipungut untuk orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang sakit jiwa, meskipun tadi ada sekiranya ada wali tadi sebagaimana pada poin keempat. Kemudian yang terakhir adalah etik dan kewajaran. Ini menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Artinya zakat tidak mungkin dipungut kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya akan menderita. Jadi maka dalam fikih itu dijelaskan, ya, masa dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan bahwa sekiranya orang kaya tapi punya hutang yang banyak, ya, sekiranya kekayaan itu belum cukup untuk melunasi hutang, maka ya tidak wajib berzakat. Ini sebagai contoh bahwasanya zakat itu juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kewajaran. Atau bagi orang yang kaya akan tetapi punya tanggungan yang sangat besar, sekiranya seandainya zakat itu ditunaikan maka akan berakibat fatal. Akan tetapi poin-poin semacam itu tentu sangat jarang terjadi. Kalau orang yang punya hutang besar tapi dia kaya, ini masih ada kemungkinan. Tapi kalau misalkan orang tua punya anak banyak, kemudian takut apabila hanya membayar zakat sekian persen kemudian anaknya terlantar, keadaan semacam itu saya kira tidak akan terjadi. Nah, ada beberapa zakat, ya, ada beberapa sumber zakat maksud saya. Maka kemudian ada sebuah pertanyaan, apakah harta-harta yang belum dikenal atau belum ada di zaman Rasulullah itu wajib dikeluarkan zakatnya? Maka tadi di awal sudah saya sampaikan, yaitu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Bagi yang mengatakan wajib, tentu ini dengan pertimbangan bahwa kekayaan itu semestinya digunakan untuk kemaslahatan umat. Ada sedikit dari kekayaan yang dimiliki seseorang itu menjadi hak orang lain. Akan tetapi bagi yang tidak mengatakan wajib, yang mengatakan tidak wajib, maka karena memang tidak boleh kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Artinya kalau memang tidak ada dalil secara sharih, ya, dalil secara jelas yang menyatakan wajib, maka tidak boleh mewajibkan. Akan tetapi bukan berarti buta akan nilai-nilai sosial. Ya, kalau misalkan tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat, maka ya tidak perlu diistilahkan dengan zakat, tapi bisa dengan sekedar istilah sodakoh atau infak, yang mana bisa jadi nominalnya malah justru lebih besar dari sekedar zakat. Tapi bagi yang mengatakan wajib, ya tadi bukan untuk individu, tapi karena memang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia, dalam hal ini adalah kaum muslimin. Ada beberapa poin atau beberapa macam zakat yang ada di zaman era baru. Di antaranya adalah zakat profesi, ya, di mana profesi ini secara terminologi Arab dikenal dengan istilah almihan, ya, maksudnya almihan, bentuk jamak dari almihnah, yang kemudian kalau diartikan dalam bahasa kita itu berarti pekerjaan atau pelayanan. Maka kemudian profesi itu diartikan sebagai pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, kepintaran, ya, termasuk pengalaman, ya kan. Ini disebut dengan profesi. Dicontohkan misalkan ada profesi guru atau dosen, profesi dokter maksud saya, kemudian insinyur, desainer, advokat, seniman, kemudian konsultan ataupun sejenisnya, yang itu memang dalam pandangan atau istilah umum itu dikatakan sebagai sebuah pekerjaan profesi. Tapi kalau misalkan buruh, ya misalkan buruh cangkul di sawah, ya tidak ada orang mengatakan itu profesi, itu hanya pekerjaan. Karena bahkan gini,
enaknya disebut profesi itu adalah pekerjaan yang mendapatkan penghasilan secara mapan dan teratur ya. Artinya bukan sebagai sebuah pekerjaan sampingan. Nah, zakat profesi ini yang awal-awal merumuskan atau berpendapat akan adanya zakat profesi ini adalah Yusuf Qaradawi ya, di mana beliau merujuk pada firman Allah Ta'ala ya, firman Allah Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 267 ya, yang artinya saja saya bacakan: hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ini maksudnya adalah apa saja yang kamu usahakan. Ini dalam ayat ini pada dasarnya bersifat umum ya, umum, meskipun ada hadis-hadis Nabi yang menyebutkan kekhususan tentang sumber-sumber zakat tadi, sebagaimana ada emas, ada perak, pertanian, perkebunan tadi yang sudah disebutkan di awal tadi, itu khususnya. Tapi ayat ini secara umum ya kan, Al-Baqarah 267 ini secara umum, sehingga kan, para ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan. Artinya harta perdagangan emas dan perak tadi, pertanian, peternakan, itu pengkhususannya. Nah, pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta itu tentu saja akan membatasi cakupan lafadz umum. Ini kalau dalam ilmu usul fikih ya. Ketika ada dalil yang sifatnya umum, maka tidak harus dibawa untuk pemahaman khusus. Maka biarkan sekiranya ayat atau dalil itu diamalkan secara umum itu ada fungsinya, maka biarkan ayat itu tetap menunjukkan arti umum. Terkecuali kalau memang dalil-dalil yang memang tidak bisa diamalkan secara umum sehingga butuh pengkhususan. Tapi ayat ini Al-Baqarah 267 ini menurut Yusuf Qaradawi bisa diamalkan dengan am atau umum. Maka biarkan ayat itu berfungsi atau digunakan sebagai hujah ya secara umum. Artinya umum itu tidak ada pengkhususan, tidak ada pembatasan pada sumber-sumber zakat tertentu. Tapi apapun yang itu memang menjadi sebuah nikmat atau anugerah dari Allah ya, yang dikeluarkan oleh Allah ya, untuk siapapun, maka di situ ketika sampai pada nominal tertentu maka ya wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian para ulama merumuskan ini zakatnya berapa persen kan itu, apakah 5%, apa 2,5%, apakah berapa 10% dan seterusnya. Itu memang ada terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi karena profesi itu biasanya bersifat penggajian ya, pendapatan profesionalisme itu kan sifatnya gaji, dan gaji itu adalah uang ya, dan uang itu adalah sebagai nominal pengganti dari emas dan perak, maka tentu persentasi zakat yang harus dikeluarkan dari sumber profesionalisme itu atau profesi tadi tentu tidak berbeda dengan persentasi zakat emas dan perak, yaitu adalah 2,5%. 2,5% dari gaji yang diterima apabila sekiranya gaji itu pada 1 tahun melebihi pada nisab emas dan perak. Nah, berapa nisabnya itu nanti silahkan dicek ya, saya tidak akan menjelaskan karena ini di ruang lingkup fikihnya sebenarnya. Tapi intinya 2,5% ya, dari nisab apabila sudah sampai pada nisab. Kemudian yang kedua ada zakat investasi. Ini zakat investasi.
Lah, zakat investasi itu adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antara bentuk usaha yang masuk investasi misalnya berupa bangunan, bangunan kantor, bangunan rumah atau bangunan perumahan yang diperuntukkan untuk persewaan atau disewakan. Bisa investasi itu berupa saham, ya kan? Bisa berupa rental mobil, ini yang kalau dicontohkan oleh Yusuf Qaradawi. Kemudian bisa rumah yang dikontrakkan, ataupun investasi lain misalkan investasi ternak atau investasi perikanan, tambak dan seterusnya. Ini bisa dikatakan investasi ya. Terus pokoknya di mana kita tidak terjun langsung ya. Ini dalam ekonomi saya kira sudah dipelajari apa itu invest kan. Intinya investasi itu berbagai macam bentuk investasi, banyak sekali. Nah, dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak. Maksudnya karena kita invest, maka tidak digerakkan oleh pemilik modal, tapi digerakkan oleh penjalan modal. Ini. Maka zakat investasi itu lebih dekat ke zakat pertanian. Ini kiasnya seperti itu. Karena pemilik modal itu tidak menjalankan sendiri, akan tetapi dijalankan oleh orang lain, maka kiasnya itu qoribun, lebih dekat pada akrab, lebih pada zakat pertanian. Sebagaimana orang itu kalau bertani itu kan hanya nanam, nanti berkembang sendiri kan gitu. Meskipun dengan modal atau biaya pertanian, tapi kan yang mengembangkan kan bukan petaninya, tapi dia cukup menanam, nanti tanaman itu berkembang sendiri. Sama orang berinvestasi cukup tanam modal saham misalkan, nanti ada yang menjalankan sahamnya. Maka ini lebih dekat pada zakat pertanian. Maka zakat pertanian itu berapa persen? Ya, bisa 5% atau bisa 10%. Nanti tergantung peran pemilik modal itu sejauh mana. Kalau hanya sekedar tanam modal ya 10%. Tapi kalau dia masih ikut ya sedikit banyak menjalankan modal sahamnya atau modal usahanya, kontrakannya, maka itu nanti bisa 5%. Itu zakat investasi. Kemudian ada zakat perusahaan. Nah, ini juga sama. Misalkan harta yang diusahakan oleh para pemiliknya untuk berusaha dengan cara menyewakan atau menjual hasilnya. Perbedaannya dengan harta perniagaan adalah bahwa keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan adalah lewat penjualan atau pemindahan benda. Sedangkan dalam harta perusahaan masih berada di tangan pemilik dan keuntungan diperoleh dari penyewaan atau penjualan produknya. Jadi memproduksi suatu barang. Nah, zakat perusahaan ini sebenarnya ya sekali lagi ini fenomena baru atau ya kontemporer, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik. Nah, ulama-ulama kontemporer biasanya yang berpendapat adanya zakat perusahaan itu ya dengan upaya hujah atau dalil qiyas, analogi hukum ya, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan ya, karena umumnya perusahaan itu kan memproduksi barang, kemudian barang itu dijual. Nah, karena ada perniagaan atau penjualan produk, maka ini disebut perdagangan atau perniagaan. Maka zakat perusahaan itu dikiaskan dengan zakat perdagangan. Nah, zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan tadi, hampir mirip. Ini di situ. Maka kemudian kiasnya, karena kiasnya adalah kepada zakat perdagangan, maka prosentasinya pun juga sama dengan zakat perdagangan, yaitu 2,5%. 2,5% apabila sudah sampai pada nisab. Nisab apa? Emas dan
perak. Kenapa emas dan perak? Karena tadi perdagangan itu tentu dengan nominal uang, dan uang itu sebagai pengganti emas dan perak. Maka dalam fikih klasik pun juga sama. Zakat perdagangan itu juga 2,5%. Ini tadi ini saya jadi ingat ya, nisabnya emas itu adalah nilai sekitar 85 gram ya, 85 gram untuk emas karatnya 18 karat. 18 karat. Kalau emas 24 karat itu sebenarnya tidak sampai 85 gram, tapi sekira 80-an. Bahkan ada yang menghitung 76 gram emas murni 24 karat itu sudah wajib zakat. Kalau emas yang beredar di Indonesia itu kalau bukan antam itu biasanya hanya 22 karat ya kan. Kalau perhiasan itu malah rata-rata 18 karat, 17 karat, bahkan bisa jadi kurang dari itu. Tapi kalau yang antam itu sudah mendekati 24 karat. Maka biasanya tulisannya di antam itu kan 99, atau titik 99, bukan 100. Karena tidak mungkin emas itu dijual belikan dalam 100% karatnya, tapi hanya 99,99. Nah ini tapi tadi ya perbedaan ukurannya seperti itu. Maka kalau ukuran emas di Indonesia ya 85 gram, karena emas yang bukan antam ya, emas perhiasan itu 85 gram, karena rata-rata emas yang diproduksi di toko-toko emas itu kisarannya adalah 17 atau 18 karat, karena biasanya juga dicampur dengan tembaga atau dengan perak atau yang lainnya ya, kan itu. Ini kemudian sebenarnya masih ada zakat saham. Tadi zakat saham sebenarnya sudah masuk di zakat invest tadi, termasuk zakat obligasi juga sebenarnya sudah masuk dalam zakat invest. Kemudian ada hasil bumi ya, hasil bumi atas tanah yang disewakan ya, hasil bumi yang dari tanah yang disewakan. Bisa jadi karena kita menyewa tanah ya, jadi tanahnya kalau zakat pertanian di awal tadi itu kan ya, kalau zakat pertanian itu kan karena tanahnya milik sendiri, kemudian ditanami sendiri, kemudian menghasilkan hasil pertanian. Tapi yang dimaksud ini hasil bumi atas tanah yang disewakan itu bisa jadi misalkan kita menyewa tanah kemudian kita tanami, atau kita yang menyewakan tanah, bukan menyewa tapi menyewakan tanah itu kemudian ditanami oleh orang lain, kemudian prosentasi biasanya kan hasil sewa atau misalkan kontrak itu kok ternyata nominalnya sampai pada nisab, maka itu kemudian juga wajib dizakati. Jadi ini adalah sumber-sumber zakat ya, sumber-sumber zakat di era modern yang tentu belum ada di zaman klasik, akan tetapi ada di zaman sekarang, dan bisa jadi nominalnya ternyata sangat besar, atau katakan besar itu ya sampai pada nisab. Sehingga apabila ini tidak ada zakatnya, tentu ini ya bisa akan menimbulkan sebuah kecemburuan bagi orang lain. Maka saya sendiri setuju dengan apa yang diutarakan atau dirumuskan oleh Yusuf Qaradawi, ini perlu dizakati. Akan tetapi apabila sebagian kita tidak setuju dengan istilah zakat, tentu ya silahkan dikiaskan atau silahkan untuk difahami dalam pemaknaan yang lain, tapi tetap berbagi kepada orang lain dengan istilah infak atau dengan istilah sedekah. Karena sekali lagi zakat itu bukan hanya sekedar melakukan atau menunaikan kewajiban, akan tetapi lebih pada berpikir untuk kemaslahatan masyarakat umat Islam secara umum. Ini demikian yang dapat
kami sampaikan berkaitan dengan sumber-sumber zakat di era kontemporer. Semoga bisa menjadi mukadimah untuk perkuliahan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.